Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Bersama saya, Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Yuk kita langsung saja akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, kita yang pertama akan mengenal apa itu bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika atau model matematika yang dalam penyajiannya memuat tentang huruf-huruf untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Contoh misalkan di sini ada 2A pangkat 2 ditambah 3B ditambah 4C dikurangi 5D dikurangi 6. Nah, huruf-huruf di sini A, B, C, D ini akan mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Itu ya yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Kemudian pada suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta, suku. Nah, suku ini ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kita akan membahasnya satu persatu. Ya. Yang pertama ada variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, tuh ya. Variabel biasanya juga disebut dengan sebuah peubah untuk menggantikan suatu nilai yang belum diketahui ya. Pada variabel bentuk aljabar biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil abjad ya. A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z itu ya variabel. Sebagai contoh perhatikan yang tadi ya, masih sama dengan yang tadi, yaitu 2A pangkat 2 ditambah 3B ditambah 4X dikurangi 5Y dikurangi 6. Nah, maka pada contoh tersebut yang termasuk variabel adalah A, B, X, dan Y, yaitu huruf-huruf yang ada di contoh tersebut. Bisa dipahami ya, apa itu variabel? Berikutnya yang kedua ada yang namanya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah atau variabel. Nah, biar lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Masih sama seperti tadi ya. Di sini ada 2A pangkat 2 ditambah 3B ditambah 4X dikurangi 5Y dikurangi 6. Maka pada contoh tersebut yang termasuk ke dalam koefisien adalah yaitu 2, 3, 4, dan min 5 atau negatif 5. Itulah yang disebut dengan koefisien. Atau koefisien itu biasa ya supaya gampangnya bisa kita sebut dengan angka yang terletak di depan variabel. Itulah ya yang disebut dengan koefisien. Kemudian koefisien yang nilainya sama dengan 1 ini tidak perlu dituliskan atau tidak harus ditulis ya. Contohnya misalkan ada 1X tambah 1Y ditambah 1Z. Cukup dituliskannya dengan X tambah Y ditambah Z. Bisa dipahami ya apa itu koefisien? Baik, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan atau angka dan tidak memuat variabel atau bisa juga disebut sebagai bilangan konstan atau tetap ya. Biar lebih jelas perhatikan contoh sama seperti tadi, yaitu misalkan ada 2A pangkat 2 ditambah 3B ditambah 4X dikurangi 5Y dikurangi 6. Maka pada contoh tersebut yang termasuk konstanta adalah min 6 atau negatif 6. Nah, konstanta ini bisa juga disebut dengan angka yang berdiri sendiri tanpa variabel ya. Bisa dipahami ya apa itu konstanta? Baik, selanjutnya yang
keempat ada yang namanya suku. Nah, suku ini ada suku yang sejenis dan ada suku yang tak sejenis. Lalu apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang berdiri sendiri pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi aljabar, yaitu operasi jumlah atau operasi selisih kurang ya. Biar lebih jelas, perhatikan contoh yang tadi masih sama, yaitu 2A pangkat 2 ditambah 3B ditambah 4X dikurangi 5Y dikurangi 6. Maka pada contoh tersebut yang termasuk jenis suku adalah ya 2A pangkat 2, 3B, 4X, 5Y, dan 6. Itulah yang disebut dengan suku-suku pada bentuk aljabar. Kemudian suku-suku dikatakan sejenis bila memuat peubah atau variabel dan pangkat dari peubah yang sama. Itu yang disebut dengan suku sejenis, yaitu yang sama. Kemudian sebaliknya, jika berbeda maka suku itu disebut dengan suku yang tidak sejenis. Biar lebih jelas, perhatikan contohnya. Di sini ada 2A pangkat 2 ditambah 3B ditambah 4A pangkat 2 dikurangi 5B dikurangi 6. Maka pada contoh tersebut yang termasuk suku sejenis adalah 2A pangkat 2 dengan 4A pangkat 2. Ini yang sejenis ya. Sama-sama A pangkat 2. Kemudian 3B dengan 5B. Ini sama-sama variabelnya adalah jenisnya B. Bisa dipahami ya. Kemudian yang tidak sejenisnya berarti ya yang berbeda, yaitu ada 6, 5B dengan 4A pangkat 2 dan sebagainya. Bisa dipahami ya. Kemudian dalam aljabar juga dikenal istilah suku sebagai berikut. Ada yang namanya suku satu atau suku tunggal, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih tunggal ya. Contohnya misalkan 2A pangkat 2, 3B, 4AB, 4X ya dan sebagainya. Tuh ya. Yaitu suku tunggal itu yang berdiri sendiri, itu suku satu. Kemudian berikutnya ada suku banyak atau bisa disebut juga dengan polinomial, yaitu bentuk aljabar yang mempunyai suku tidak sejenis lebih dari satu, yang bisa dipisahkan dengan operasi tambah atau kurang. Contohnya misalkan 2X pangkat 2 ditambah 4X, 6 ditambah 2X ditambah 3X pangkat 2, dan 7A ditambah 8B ditambah C ditambah 2D dan sebagainya. Itulah ya yang disebut dengan suku-suku pada bentuk aljabar. Baiklah, demikian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pertemuan atau di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.